Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara meramalkan atau memprediksikan suatu data dengan menggunakan metode ARIMA dan menggunakan software Mentimeter. Langkah yang pertama, kita akan mengidentifikasi data dengan menampilkan plot time series. Di sini saya menggunakan data jumlah kedatangan sebanyak 36 data yang dimulai dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Kita pilih start, pilih time series plot, klik OK. Kita pilih jumlah kedatangan, kita pilih time to scale-nya, pilih kalender, pilih month and year, dimulai dari bulan Januari tahun 2019, data increment 1, kemudian klik OK. Terlihat bahwa data sudah stasioner terhadap rata-rata. Langkah selanjutnya kita akan melakukan uji stasionaritas terhadap varian dengan menggunakan box transformation. Kita pilih tab, temperature, basic transformation, kita pilih kedatangan, subgroup kita isi 1, option, sekarang kita isi cek 4, klik OK. Dari hasil plot box transformation terlihat bahwa nilai rounded value-nya sama dengan 0. Suatu data dikatakan stasioner terhadap varian jika nilai rounded value-nya sama dengan 1, maka perlu dilakukan transformasi agar nilai rounded value-nya sama dengan 1. Sementara yang sama. Di sini jumlah kedatangan kita ganti dengan peran 1, option sekarang kita ganti dengan 5, OK. Kita cek kembali. Nah, di sini sudah terlihat bahwa nilai rounded value-nya sudah sama dengan 1, sehingga dapat dikatakan bahwa data sudah stasioner terhadap varian. Kemudian kita akan melakukan uji stasionaritas terhadap rata-rata dengan menampilkan plot ACF dan DACF. Kita akan tampilkan plot ACF terlebih dahulu. Kita pilih time series, pilih auto correlation, pilih transdata, dan klik OK. Dari plot ACF ini terlihat bahwa line pertama melewati garis signifikansi atau garis kebudayaan yang dapat diasumsikan terdapat model dan menghasilkan nilai Y sama dengan 1. Kemudian kita tampilkan plot PACF-nya. Kita pilih partial auto correlation, kita pilih transdata, klik OK. Dari plot PACF ini juga terlihat bahwa line pertama melewati garis signifikansi atau garis kepercayaan dan dapat diasumsikan juga terdapat model yang menghasilkan nilai Y sama dengan 1, sehingga dari plot ACF dan PACF tadi didapatkan model ARIMA 1,00, ARIMA 0,01 dan ARIMA 1,0,1. Dari ketiga model tersebut kita akan melakukan uji parameter dengan menggunakan metode ARIMA. Kita pilih start, kemudian pilih time series, kita pilih ARIMA, kita pilih transdata. Model yang pertama 1,0,0, kemudian storage-nya kita isi apakah residual dan klik OK.
residual model AR1. Di sini model AR1 nilai p-value-nya kurang dari 0,5, sehingga dapat dikatakan bahwa model AR1 ini signifikan dengan nilai MSE-nya 1,01838. Dan untuk uji Legionbox-nya didapatkan nilai p-value-nya lebih dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa uji Legionbox ini bersifat white noise. Kemudian kita akan mengecek model AR1 ini apakah berdistribusi normal atau tidak. Kita pilih start, kemudian kita pilih baseline, dan kita pilih normality test, dan kita pilih residual AR1. Dapat dilihat di sini titiknya mendekati garis dan nilai p-value-nya lebih dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa model AR1 ini berdistribusi normal. Kemudian lanjut ke model yang kedua, yaitu 001, Arima 001, kita pilih time series. Dapat dilihat nilai p-value dari model MA1 ini kurang dari 0,05, sehingga dapat dikatakan signifikan, dan dengan nilai MSE-nya itu 1,0992, dan nilai dari uji Legionbox-nya dapatkan nilai p-value-nya lebih dari 0,05, sehingga dapat dikatakan uji Legionbox bersifat white noise. Kemudian kita akan mengecek model MA1 apakah berdistribusi normal atau tidak. Dengan cara yang sama, dari sisi statistik kita pilih normality test, kita ganti sebentar, ganti dulu MA1, cek. Terlihat bahwa titik mendekati garis dan nilai p-value-nya juga lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa model MA1 berdistribusi normal. Kemudian lanjut ke model yang ketiga, Arima 1,0,1, dengan cara yang sama. Di sini didapatkan model AR1-nya dengan nilai p-value-nya kurang dari 0,05 yang dapat dikatakan signifikan, sedangkan model MA1 ini tidak signifikan karena nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05. Nilai MS-nya didapatkan 1,04435, dan untuk uji Legionbox-nya didapatkan nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan uji Legionbox ini bersifat white noise. Kemudian kita akan mengecek apakah model Arima 1,0,1 ini berdistribusi normal atau tidak. Ternyata sama, ini titiknya mendekati garis semua, dan nilai p-value-nya juga lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa model Arima 1,0,1 ini berdistribusi normal. Kemudian kita akan membandingkan ketiga model yang sudah didapatkan
untuk dilakukan forecasting. Dari model yang pertama, kita akan bandingkan dari nilai MSE-nya. Di sini model pertama menghasilkan nilai MSE sebesar 1,01838, model yang kedua 1,0992, dan model yang ketiga 1,00435. Di sini MSE yang terkecil yaitu terdapat pada model yang pertama. Model yang pertama juga memenuhi syarat karena nilai dari p-value-nya sudah signifikan, sedangkan untuk model yang ketiga nilai p-value-nya tidak signifikan karena lebih besar dari 0,05. Sehingga untuk melakukan forecasting pada tahun 2022 dengan menggunakan model ARIMA 1,00. Dengan cara yang sama, kita pilih start, kita pilih time series ARIMA, kita pilih jumlah kedatangan, didapatkan hasil forecast pada tahun 2022 dari periode pertama sampai periode ke-12, dan nilai forecastnya periode pertama 1635,98 sampai seterusnya. Selanjutnya akan dilakukan peramalan dengan menggunakan software ARC. Sebelum melakukan peramalan dengan menggunakan metode ARIMA, dipastikan terlebih dahulu untuk menginstal package yang dibutuhkan. Di sini terdapat package TSA, T-Series, SU, Forecast, LM Test, dan NOM Test. Untuk menginstal package dapat menginstal di sini. Kemudian kita akan mengimport data yang akan digunakan. Ini data CSV. Di sini menggunakan data jumlah kedatangan sebanyak 36 data yang terdiri dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Kemudian kita akan menampilkan plot time series. Terlihat kalau datanya stasioner. Kemudian kita akan melakukan uji stasionaritas terhadap varian dengan menggunakan box job. Kemudian akan melakukan transformasi data untuk melakukan uji stasionaritas terhadap rata-rata. Hasil uji augmented Wikifolder testnya didapatkan nilai p-value-nya lebih dari nilai alpha yaitu 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa datanya stasioner. Kemudian akan ditampilkan plat ACS dan DACS. Di sini terlihat bahwa leg pertama melewati garis signifikasi atau garis kepercayaan sehingga didapatkan model AR1. Kemudian plot DACS-nya juga terdapat satu leg yang melewati garis signifikasi atau garis kepercayaan, dapatkan model MA1. Kemudian dilakukan dugaan model atau estimasi parameter. Yang pertama model ARIMA 1,00, didapatkan nilai AR-nya sebesar 0,4537. Kemudian model kedua model ARIMA 001, didapatkan nilai MA-nya 0,3931.
Kemudian model yang ketiga ARIMA 1,0,1 didapatkan nilai AR-nya 0,3891 dan nilai MA-nya 0,0805. Kemudian untuk melihat nilai error yang terbaik dengan melihat model AIC-nya. Di sini nilai AIC terkecil dari ketiga model di atas terdapat di model AR1 yaitu 535,5729 sehingga dapat digunakan untuk melakukan peramalan tahun 2022. Sebelum melakukan peramalan, kita akan mengecek terlebih dahulu model residual dari model apakah berdistribusi normal atau yang bersifat tenos. Untuk menguji residual dengan menggunakan Shapiro test, didapatkan nilai p-value-nya melebihi nilai alfa yaitu 0,5 sehingga dapat dikatakan model tersebut berdistribusi normal. Kemudian juga dilakukan pengujian menggunakan Kolmogorov. Didapatkan nilai p-value-nya juga lebih dari 0,05 sehingga dapat dikatakan model tersebut berdistribusi normal dan bersifat white noise. Kemudian melakukan uji Lee-Jung-Bong atau white noise dari setiap model. Model pertama tadi model AR yaitu model 1,00. Nilai p-value-nya melebihi nilai alfa 0,05 sehingga dapat dikatakan berdistribusi normal. Nilai p-value-nya melebihi alfa semuanya sehingga dapat dikatakan semuanya berdistribusi normal. Kemudian akan dilakukan prediksi dengan menggunakan model 1 AR1 model ARIMA 1,00 dengan forecast-nya untuk 12 periode ke depan. Didapatkan nilai forecast-nya dari periode pertama 1632,133 sampai periode ke-12 1496,647. Dapatkan hasil tabel autocorrection check for white noise. Terlihat bahwa tabel PR lebih besar dari J-square, nilai p-value-nya lebih besar dari
0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data stasioner. Kemudian dapat dilihat terdapat 4 plot. Yang pertama ada plot time series yang terlihat bahwa datanya sudah stasioner. Kemudian pada plot ACF terlihat ada 2 leg yang melewati garis signifikansi yang dapat diasumsikan terdapat model. Dan pada plot PACF juga terdapat leg yang pertama melewati garis signifikansi yang dapat diasumsikan juga terdapat model. Kemudian pada tabel conditional least square estimation didapatkan model ARIMA yang digunakan untuk parameter adalah forecasting adalah model ARIMA AR 1,1 dengan nilai estimatenya 0,90991 dan standar errornya 0,05275 dan nilai AIZ-nya 548,4425 dan nilai dengan kemudian ada tabel autocorrelation check of residual dapat dilihat dari tabel PR lebih besar C square-nya, nilai PV-nya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan data berdistribusi normal ataupun stasioner. Kemudian di sini ada plot ACF. Nah, kemudian ada plot residual normality diagram T4Y. Terlihat data sudah berdistribusi normal pada tabel ada plot distribusi of residual. Kemudian pada plot gigi plot terlihat bahwa titiknya mendekati garis sehingga dapat dikatakan bahwa data sudah berdistribusi normal. Kemudian didapatkan nilai forecast-nya dari periode pertama sampai periode ke-12. Dengan periode yang pertama didapatkan nilai forecast sebesar 1741,9632 dan periode ke-12 didapatkan 1244,7957 dan ini untuk plot forecasting-nya. Sekian penjelasan mengenai analisis ARIMA menggunakan software Minitab, RStudio dan SAS. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.